Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. UFC 282 kemarin memang meledakkan beberapa kontroversi besar. Selain split draw-nya Ankalaev versus Blachowicz, pertarungan dari anak kesayangan UFC, Paddy Pimblett pun menuai kontroversi besar. Sebagian besar analis, media, serta para petarung tidak setuju dengan keputusan juri yang malam itu memenangkan Paddy Pimblett dengan unanimous decision. Keputusan yang dinilai tidak masuk akal, di mana menurut juri Paddy Pimblett memenangkan ronde ke-1 dan ke-2. Bahkan ada satu juri yang memenangkan Paddy di ronde ketiga, di mana di ronde itu Paddy berada dalam kontrol Gordon hampir selama di sepanjang ronde. Mari kita sedikit analisa siapa yang menang sebenarnya. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Hampir semua orang merasa Jared Gordon sudah mengalahkan Paddy Pimblett. Di ronde pertama saja Paddy Pimblett sudah kewalahan. Ia tak mengira Gordon akan bermain cerdas dan taktis. Trading pukulan memang terjadi dengan ketat. Paddy mendaratkan 29 significant strike dan Gordon 30 significant strike. Namun yang menjadi catatan, pukulan-pukulan Gordon jauh lebih efektif dan merusak. Bahkan damage yang diberikan hampir menyudahi pertarungan dengan KO. Total ada 4 pukulan berat yang dimana salah satunya benar-benar sangat keras dan hampir merobohkan Paddy Pimblett. Sangat jelas Gordon memenangkan ronde ini. Namun dua juri berpendapat lain, mereka memenangkan Pimblett di ronde ke-1 ini. Entah dari mana hitungan mereka, karena secara kasat mata saja Pimblett sudah terlihat shock dengan apa yang terjadi. Di ronde kedua memang ada momen di mana Pimblett bangkit. Ia membalas Gordon di ronde ini. Namun Gordon mampu bertahan dan meredam Pimblett dengan men-takedown-nya di akhir ronde. Di ronde ketiga tidak banyak yang terjadi. Hampir seluruh ronde Jared Gordon menyekap Pimblett di sudut oktagon. Jelas Gordon memenangkan ronde ini. Dua juri pun sepakat, namun tetap saja ada satu juri yang dengan aneh dan tidak masuk akal memenangkan Pimblett di ronde ketiga. Sangat tidak masuk akal karena Pimblett tidak melakukan serangan sama sekali. Entah dari mana Pimblett mendapatkan skor di ronde ini menurut juri. Karena hal inilah semua analis di berbagai media raksasa MMA membuat scorecard bandingan mereka sendiri. Dan semua media raksasa MMA seperti MMA Junkie, Sherdog, MMA Fighting, Bloody Elbow, dan lain-lain menyatakan secara jelas bahwa Gordon memenangkan pertarungan ini. Bahkan Sherdog memberikan nilai 30-27 untuk Gordon. Memang sangat jelas Gordon memenangkan pertarungan ini. Semua orang sepakat Gordon menang di ronde ke-1 dan ketiga. Pimblett hanya unggul di ronde kedua. Sebuah penjurian ngaco yang kali ini dirasa semua orang sudah melewati batas. Karena itulah berbagai elemen di dunia MMA dari para media, manajer, dan para fighter berencana akan melaporkan para juri ini ke berbagai komisi atlet yang berwenang, terutama komisi atlet Nevada di mana juri ini berasal. Penjurian ngawur ini dianggap kriminal karena merupakan perampokan atas karir, dedikasi, waktu, tenaga, dan uang para fighter yang menjadi korban ketidakbecusan mereka. Namun Dana White sendiri menyatakan tidak tahu harus berbuat apa. Ia seperti lepas tangan, komentar-komentarnya seperti tidak peduli akan hal ini. Ia merasa ketidakbecusan juri adalah hal yang biasa, yang sudah sering terjadi. Ketika ditanya masalah Ankalaev pun ia seperti lepas tangan dan malah langsung membuat title fight light heavyweight selanjutnya antara Glover Teixeira versus Jamahal Hill, di mana menurut Dana White mereka sudah deal di malam itu juga. Namun meski Dana White tak bergerak untuk masalah ini, ternyata elemen MMA lainnya bergerak untuk mendorong investigasi atas juri-juri ini.
Ada 2 juri yang benar-benar menjadi sorotan dan diajukan ke komisi agar tidak pernah menjadi juri MMA lagi. Ia adalah Mike Bell yang memberikan nilai kemenangan 47-48 atas Blachowicz. Padahal 2 juri lainnya, satu memberikan nilai sama dan satunya memberikan nilai kemenangan 48-46 atas Ankalaev. Tak ada satupun yang memenangkan Blachowicz kecuali Mike Bell. Dan satu juri lainnya bernama Chris Lee yang dianggap terlalu ngawur saat menjadi juri Pimbelt versus Gordon. Ia memberikan Pimbelt kemenangan di ronde ketiga di mana Pimbelt tak melakukan serangan, sementara Gordon mencetak 2 takedown dan control time lewat clinch di hampir sepanjang ronde. Entahlah, entah ada agenda tertentu atau memang karena juri di malam itu tak becus atau mengantuk. Yang pasti semua elemen MMA sudah merasa cukup dengan kasus-kasus seperti ini yang terjadi berulang-ulang kali. Investigasi akan dilakukan. Adakah ikut campur pihak ketiga dalam hal ini? Adakah agenda tertentu atau konspirasi di balik semua ini? Yang jelas kecurigaan sudah menebal dan mendorong agar adanya investigasi. Namun sanksi moral tidak bisa lepas. Meski Pimbelt dinyatakan menang, namun Gordon berhasil mengekspos skill Paddy Pimbelt. Ia berhasil menguak level skill Pimbelt yang sebenarnya. Hype Train meninggikan levelnya, namun Gordon mengekspos level Pimbelt yang sebenarnya. Jangankan level top 5 contender, bahkan kita bisa membayangkan 10 nama lebih contender lightweight yang bisa mengalahkannya saat ini. Faktanya Paddy Pimbelt masih jauh untuk berada di level elite seperti yang dipromosikan selama ini. Lightweight UFC terlalu berbahaya untuk karirnya. Kita lihat saja nanti. Bagaimana menurut kalian? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke brothers, terima kasih sudah menonton. Subscribe MMA Story dan nyalakan loncengnya. Like dan share jika kalian menyukai video ini. Saya Permadi pamit, sampai jumpa lagi di MMA Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.